Tuhan, Engkau masih terus memberikan kesempatan kepada kami waktu untuk kami boleh berhadapan dengan Engkau di dalam komunikasi yang khusus. Itulah doa dan penyembahan, karena Engkau bertahta di atas doa dan penyembahan serta puji-pujian orang benar. Bukakan bagi kami terus gairah dan juga Tuhan kemauan untuk terus mencari wajah-Mu dalam setiap waktu, dalam setiap saat kami kurang bingung di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkaulah Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia-rahasia bagi kami, sehingga kami terus bergairah terhadap Engkau, terhadap sesuatu yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup dan penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Ya, baik ya, kita malam ini melanjutkan ya apa yang menjadi bagian ya daripada gereja Tuhan ya, untuk kita memiliki hubungan yang mesra, yang intim ya dengan Tuhan. Dan kita tahu ketika kita merindukan ya gairah bersama dengan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus ya, maka ada sesuatu hal ya yang disingkapkan Tuhan. Ada sesuatu hal yang Roh Kudus ya akan memberitahu kepada kita. Baik. Ya, kita membuka ayat firman Tuhan dari Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 25 dan 26 ya, coba kita baca bersama-sama ya dua ayat ini ya. Yohanes 14 ayat 25 dan 26 ya. 2 3 ya. Semua itu katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekali lagi Yohanes 14 ayat 25 dan 26. 2 3 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, malam ini kita ya belajar tentang doa ya. Jadi sebelum kita berdoa ya, ada banyak hal yang ya kita mau komunikasikan kepada Tuhan ya lewat doa. Ayat 26 berkata, tetapi Roh Kudus atau penghibur dikatakan di sini ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi kita lihat Roh Kudus itu bukan hanya sekedar roh penolong, roh penghibur, ya, karena itu juga fungsi dari Roh Kudus. Ya, dia menolong, dia menghibur. Makanya ya di dalam setiap WA ya ketika ada kemalangan ya selalu dikatakan kiranya Roh Kudus menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan selalu ya. Dan hampir 2 minggu full ya, seminggu yang lalu ya ipar saya ya abangnya istri saya 2 minggu yang lalu lahir saya ya suaminya itu ya. Jadi berturut-turut Tuhan panggil hanya selang seminggu ya, dan full di WA itu ya selalu muncul kata-kata kiranya Roh Kudus menghibur, menguatkan keluarga yang ditinggalkan terus gitu ya. Malam ini kita melihat fungsi Roh Kudus yang berikutnya. Selain dia penghibur, penolong ya,
dia juga dikatakan di bawah ayat 26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi fungsi Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Yang kedua, mengingatkan. Ya, jadi kalau ada yang suka lupa-lupa, ya, mengingatkan. Saya dengan firman ini, ya, juga digairahkan. Kalau anak-anak Tuhan, ya, sungguh-sungguh bergaul intim dengan firman dan Roh Kudus, ya, lewat firman ini diingatkan juga, ya, mungkin tidak akan pernah mengalami namanya pikun, ya. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu mengingatkan, berarti nggak akan pernah lupa. Ya, inilah penghiburan atau, ya, sesuatu yang menjadi berkat bagi orang-orang yang lahir baru, ya, orang-orang yang selalu haus bergaul intim dengan Tuhan lewat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, lewat itulah kita bergaul, lewat itulah kita memiliki hubungan intim, ya, atau bersatu dengan Tuhan, ya, lewat kita mengalami, ya, kuasa roh. Karena Allah itu roh. Barang siapa yang mau menyembah Bapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ya, harus menyatu di dalam roh, ya. Jadi fungsi dari Roh Kudus itu mengajar segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu ini yang benar, ya. Jadi ternyata Roh Kudus itu nggak hanya mengajar kita hal-hal rohani, ya, mengajar kita tentang Alkitab, ya, itu pasti yang membukakan rahasia-rahasia. Ternyata kalau kata segala sesuatu berarti semua, ya, segala sesuatu, apapun, ya, dia siap mengajarkannya kepada anak-anaknya, ya. Makanya kalau kita lihat penemuan-penemuan, ya, yang paling canggih, paling luar biasa, baik di bidang kesehatan, teknologi, ya, komputer segala macam, rata-rata itu adalah dari, ya, orang Israel, ya, bangsa Yahudi, ya. Rata-rata hampir semua mereka menemukan banyak hal, ya. Ternyata kuncinya, ya, adalah karena mereka mau belajar dari Tuhan, belajar dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu, ya, ilmu pertanian, ya, daerah-daerah Afrika yang dulunya kering nggak bisa nanam apa-apa, tapi mereka mau belajar ke Israel, ya. Ternyata sekarang, ya, Ethiopia itu dulu waktu saya masih SD, ya, selalu, ya, dimunculkan bayi-bayi yang busung lapar, ya, kelaparan segala macam. Sekarang Ethiopia ternyata sudah menjadi negara agraris, ya, negara pertanian yang maju, ya, karena ada suatu alat diciptakan, ya, dari udara itu bisa menangkap, ya, uap udara itu berubah menjadi air, ya, oksigen, ya, O2, ya, itu dicampur dengan hidrogen, ya, ada alatnya kecil saja, ya, seperti kotak, ya, akhirnya menjadi H2O, ya, air, ya, air murni, air yang bisa diminum, air yang menjadi sumber kehidupan. Nah, itulah kunci keberhasilan pertanian di Ethiopia, ya, berhasil mereka. Nah, ternyata setelah diselidiki, ya, mereka belajar, ya, banyak hal dari firman Tuhan, ya, karena di dalam kitab Wahyu, ya, diajarkan air kehidupan, ya, ada di Taman Eden sungai yang mengalir dari tahta Allah, ya, ke 4 penjuru, dan ketika air itu mengalir kemanapun ada kehidupan di sepanjang sungai itu, ya, itulah lambang dari Roh Kudus, air, ya. Jadi hal-hal yang belum kita ketahui, hal-hal yang belum terpahami, kalau kita sungguh-sungguh kurang diri, ya, masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya, maka Roh Kudus menyingkapkan tadi dan, ya, mengajarkan. Kalau kita terlalu, ya, sering lupa, anak-anak muda khususnya waktu, ya, menjadi pelajar mahasiswa, ya, udah dibaca
berkali-kali tapi sering lupa, ya. Nah, kunci utama ternyata kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang unggul, yang pintar, ya, kita bergaul dengan Roh Kudus, ya. Kita betul-betul mau diajari, mau minta dengan rendah hati, ya, haus, ya, akan hal-hal yang berbau rohani, ya, karena dia Roh Kudus. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus 2, ya, kenapa bisa demikian, gitu ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Nah, ayat ini sedang, ya, mengantarkan kita, oh kenapa begitu ya, orang yang suka, ya, bergaul dengan Roh Kudus, ya, diajarkan segala sesuatu dan diingatkan, ya, hal-hal yang luput, yang lupa, ya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2, bukan 2 Korintus, 1 Korintus 2, ya, 1 Korintus 2 ayat 10. Mari coba dibaca. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kepada kita Allah, Tuhan Bapa kita, telah menyatakannya oleh Roh, ya, telah memberitahukan oleh Roh. Terus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh menyelidiki segala sesuatu, berarti semua, bukan hal-hal rohani aja, tetapi jasmani dan juga ilmu-ilmu pengetahuan. Dia menyelidiki. Terus, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bahkan barulah ini hal rohani, sesuatu yang tersembunyi dari diri Allah. Ya, makanya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan itu disebut masuk dalam musyawarah Allah. Ya, dia tahu tentang Allah, dia kenal tentang Allah. Karena apa? Roh Kuduslah yang tahu segala sesuatu tentang Allah. Ya, di bawah di ayat 11 dikatakan, ya, coba dibaca ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Iya, jadi hanya kita dan roh kita yang tahu siapa kita. Ya, orang lain termasuk orang paling dekat dengan kita pun belum tentu 100% tahu, paham, mengerti siapa kita. Ya, kadang-kadang ada orang yang disangka, ya, murah hati, rendah hati, gampang tertawa, tersenyum, humoris, tiba-tiba muncul, ya, sebagai orang yang sadis, orang yang mengerikan, gitu ya. Nah, itu manusia banyak terkecoh, nggak tahu. Tapi yang tahu itu roh manusia itu, ya, dan dirinya sendiri. Roh manusia itu yang tahu siapa saya, ya, roh saya. Terus, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. iya, jadi tidak ada siapapun yang tahu apa yang ada dalam roh Tuhan, apa yang ada di dalam Bapa, di dalam diri Tuhan Allah selain dari rohnya, roh Allah. Oleh karena itu ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, belajar, ya, dengan Roh Kudus, menyembah dalam roh dan kebenaran, maka Roh Kudus itu membukakan pengertian rahasia-rahasia tentang Allah, siapa Tuhan, siapa, ya. Itu sebabnya dikatakan hidup kekal itu bukan kita hidup beragamawi, ya, tetapi hidup kekal itu adalah ketika kita bisa kenal Tuhan. Amin. Jadi ini penting sekali, ya, tentang keselamatan yang benar, ya, tentang hidup kekal yang benar. Ya, sekali lagi dikatakan bahwa hanya Roh Kudus yang tahu, yang paham dan mengerti siapa Allah. Hanya Roh Kudus. Manusia juga gitu. Hanya roh manusia itu yang tahu siapa dirinya. Dia yang tahu, ya. Saya yang tahu roh saya, ya, siapa saya. Ya, maka ketika kita bergaul intim dengan Roh Kudus, ya, setiap hari, maka Roh Kudus itu pelan-pelan tapi pasti dia akan menyingkapkan, memberitahukan tentang siapa Allah. Karena hanya Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 17 ayat 3 itu, ya. Hidup kekal itu apa? Ya, mari dibaca. Ya, nanti kita hubungkan dengan Korintus 10 tadi, ya, 1 Korintus 2 ayat 10. Nah, coba dibaca dulu. Yohanes 17 ayat 3, silakan. Inilah hidup yang kekal. Apa itu?
yaitu bahwa mereka mengenal engkau atau mengenal Bapa, terus satu-satunya Allah yang benar, terus mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. ya. Jadi ternyata hidup kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Allah dan mengenal Roh Kudus. Sementara yang tahu, yang kenal 100% Bapa itu dan Yesus hanya Roh Kudus. Itu sebabnya kalau kita mau hidup yang kekal, kita harus mengenal Bapa, mengenal dengan benar dan mengenal Yesus. Dan pengenalan itu hanya dimiliki oleh Roh Kudus. Dan 1 Korintus 2 ayat 10 tadi bilang, Roh Kuduslah yang tahu, yang paham, yang mengerti siapa itu Bapa. Dan Dia yang bisa mengajarkan itu. Karena Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Amin. Jadi ketika kita gabung firman ini tentang doa ya. Doa yang benar itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, ketika kita gabung, kalau manusia mau memperoleh hidup yang kekal, dia harus mengenal Bapa dan mengenal Roh Kudus. Dan pengenalan itu hanya didapat lewat kita orang dia, kita berhubungan intim dan belajar dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus ya yang mengetahui pribadi Bapa. Dan Dia yang bisa mengajarkan, dan Dia yang bisa menyingkapkan. Karena 1 Korintus 2 ayat 10, Roh Kudus itu menyelidiki, research ya. Kata bahasa Inggrisnya itu research, menyelidiki. Ya, dikatakan sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi apa yang tersembunyi, apa yang rahasia di dalam diri Allah, itu akan diungkapkan kepada manusia lewat Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya begitu penting berbahasa roh atau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa yang mau ketemu Bapa, menyembah Bapa dan mengalami ya kasih Bapa, dia harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Inilah yang disebut satu roh, mengalami kesatuan di dalam roh. Oleh karena itu ya, kalau anak-anak Tuhan kita semuanya memang serius ya, sungguh-sungguh mencari Dia di dalam kebenaran. Karena Matius 6 ayat 33 ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, yang maka semua akan ditambahkan. Kalau kita cari, kita selidiki di dalam roh ya, isi firman Tuhan kita selidiki ya, lewat kita masuk ya. Kemarin udah diterangkan ya, bahwa sahabat-sahabatnya atau hamba-hambanya itu harusnya rindu selalu masuk dalam musyawarah Allah ya, itu Yeremia pasal 32. Kalau kita masuk dalam musyawarah Allah ya, artinya namanya musyawarah ya, kita bercakap-cakap ya, kita berargumentasi ya, kita saling berkomunikasi, itulah dalam musyawarah ya. Niscaya katanya kalau kita masuk dalam musyawarah Allah, kita itu akan memperoleh firman Tuhan. Coba ya kita ulang lagi ya, karena ini ya penting sekali supaya kita memang benar-benar harus baca firman dan rindu ya untuk selalu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran ya, sehingga kita gak bingung nanti di hari-hari akhir ini apa yang mau terjadi ya. Banyak nanti hal-hal yang memusingkan dunia, prediksi ekonomi, kesehatan, apa semua ditunggang balikkan sampai nanti ya akar ekonomi bingung. Bagaimana caranya manusia hidup lagi? Kalau beras itu satu cupa atau segenggam itu udah 1 dinar, bisa hidup nggak manusia? Ya, nah kalau kita masuk dalam sidang musyawarah ya, maka Dia akan kasih tahu ya cara-cara untuk kita bisa bertahan hidup. Nah, coba kita baca Yeremia 23 ya, Yeremia pasal 23 ya. Nah, ini judulnya menentang nabi-nabi palsu ya, itu judulnya ya, bahwa ada orang namanya nabi palsu, dia ngomong firman ternyata enggak dari roh, enggak dibukakan roh dan enggak disuruh roh ya. Akhirnya Tuhan bilang mereka itu nabi palsu yang menjanjikan damai sejahtera, padahal dia sendiri nggak damai, dia sendiri nggak dapat ya damai sejahtera. Nah, coba
Sekarang kita lihat Yeremia 23 tadi ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Nah, siapakah yang hadir ya dalam dewan musyawarah Tuhan? Jadi Tuhan rindu harus bikin musyawarah. Tadi ya kalau kata-kata musyawarah coba kita lihat. Apa itu musyawarah? Ya, kumpul ya. Ambil ya kesepakatan. Itulah bermusyawarah ya. Kita cerita bersehati cari ya sesuatu kesimpulan musyawarah. Ya, kalau di dalam Paradaton ya itu namanya ya kumpul tua-tua. Ya, tua-tua adat apa segala macam kumpul. Ya, Maria Raja istilahnya. Ya, akhirnya mereka sepakat wah inilah itu musyawarah yang akan kita bikin besok. Ya, ini ya dan segala macam. Nah ini di dalam sidangnya Tuhan, dewan musyawarah Tuhan. Ya, siapakah yang hadir? Ya. Artinya Tuhan mau kita selalu hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, ya, untuk kita bisa nanti mengerti firman dan mengenal Tuhan. Ya, jadi dewan musyawarah Tuhan itu adalah waktu kita menyembah Tuhan. Ya, waktu kita ke orang Deo, kita buat ibadah doa, ya, doa pagi suami istri dan mesbah keluarga. Ya, itu bagaikan dewan musyawarah. Ada suara Tuhan yang kita baca lewat firman Tuhan dibukakan. Ya, lewat firman Tuhan kita renungkan. Ya, biasanya diskon pagi secara pribadi lebih enak dia ya menghadap hadirat Tuhan. Ya, nah siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan terus? Sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Ya, sehingga orang yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan pasti memperhatikan dan mendengar firman. Terus Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? siapa yang memperhatikan? Terus ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah. Jika seseorang saat teduh tiap hari ya, doa dan penyembahan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ya selalu merenungkan firman siang dan malam. Terus itulah dewan musyawarah Tuhan, dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terus Niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku. niscaya, harusnya gitu ya. Kalau kata niscaya, pastinya harusnya mereka mengabarkan firman Tuhan, bukan menggosip, bukan menakut-nakuti. Ya, mengabarkan firman Tuhan kepada umat Tuhan, umatku. Terus membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat. Membimbing orang dari dosa, dari tingkah langkah yang jahat masuk ke dalam suasana Yerusalem baru, suasana Eden, suasana damai sejahtera. Terus Dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. iya, dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi COVID ini ya, ini menuntut orang untuk serius sungguh-sungguh bertuhan, ya, bukan beragama, ya, tetapi mengalami Tuhan. Ya, kalau hanya sekedar beragama, itu aturan-aturan, sistem-sistem, ya, peraturan yang dikerjakan, dilakukan. Ya, Farisi itu sangat beragama, tetapi ketika Yesus datang, mereka nggak kenal siapa Yesus sang Mesias. Padahal mereka tunggu-tunggu ratusan tahun. Ya, tapi ketika seseorang masuk dewan musyawarah Allah, doa dalam roh dan kebenaran, menyembah Tuhan dan merenungkan firman, pastinya dikatakan sini atau niscaya mereka mengabarkan firman-Ku. Artinya dalam perjanjian baru dikatakan Roh Kudus itu mencurahkan, Roh Kudus itu mengajarkan, Roh Kudus itu mengingatkan, ya, mengingatkan segala sesuatu. Ya, sampai-sampai Roh Kudus itu yang begitu tahu, begitu paham tentang Bapa, tentang Allah dan tentang Yesus. Nah, dia Roh Kudus itu akan mengimpartasikan, mengajarkan kepada orang yang masuk dalam dewan musyawarah Allah itu. Orang yang rindu menyembah, orang yang haus, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran setiap hari, sehingga makin kenal Tuhan. Maka berlakulah Yohanes 17 itu. Kalau kita mau hidup kekal itu pengenalan, rupanya pengenalan, hubungan, ya, bukan beragama tetapi pengenalan, hubungan, mengenal Bapa dan mengenal Yesus sebagai juru selamat. Makanya di dalam Yeremia pasal 9 ini, kalau mau bahagia yang itu yang benar. Coba Yeremia pasal 9. Ya.
Kalau kita mau bahagia, wah, ya, nanti dulu. Jangan andalkan kebijaksanaan, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan harta yang banyak. Belum tentu bahagia. Nah, baca ayat 23. Ya, tetapi pengenalan, dan pengenalan itu sekali lagi lewat Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dialah yang membuka wawasan, mengajarkan kepada kita banyak hal tentang Bapa. Ya, jadi banyak kita kadang-kadang nggak ngerti dan nggak kenal ya Bapa kita itu. Ya, tapi ketika kita betul-betul ya dipimpin Roh, dikuasai Roh, dikendalikan Roh, diurapi Roh, ya. Nah, pelan-pelan tapi pasti kita semakin mengenal Bapa itu. Sehingga apapun yang terjadi di bumi ini, kita nggak gampang panik, nggak gampang takut. Ya, tenang saja sampai akhirnya terbukti manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Firman inilah pribadi Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, artinya keluar dari rahasia Allah yang diurapi Tuhan jadi rema. Ya, ayat 23, Yeremia 9 ayat 23. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Iya, jangan ya mengandalkan kebijaksanaannya, belum tentu bahagia. Terus Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. iya, ada kekuatan, belum tentu ya, belum tentu bahagia. Ya, kalaupun kuat seperti Mike Tyson, jago sekali. Terus Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. kaya, banyak uang, belum tentu ya bahagia karena kekayaannya. Ada banyak orang justru kaya makin ketakutan, dirampok, kata-kata ini itu ya, ketakutan hidup. Ada orang kaya justru makin terjerumus dalam dosa. Kenapa? Gampang dia beli narkoba, beli ini, bahkan tukar-tukar ganti pasangan karena kaya. Jadi semakin masuk ke dalam jerat iblis dan semakin menderita. Ya, kalau mengandalkan kekayaan, kepintaran dan kekuatan. Tapi ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ya, kalau kita mau bahagia bermegah, waduh, puji Tuhan, syukur itu bermegah. Ya, terus Bahwa ia memahami dan mengenal Allah. iya, dia memahami dan mengenal Allah. Nah, sekarang kita ke Yohanes pasal 14 ayat 26 tadi. Bahwa Roh Kudus itulah yang mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu. Dan 1 Korintus 2 ayat 10, Roh Kuduslah yang menyelidiki Bapa, menyelidiki Allah itu, sehingga kita paham, kenal siapa Tuhan lewat pergaulan dengan Roh Kudus, menyembah dalam Roh. Ya, jadi penting sekali kita menghargai Roh Kudus. Roh Kudus ada sekarang, dia ada di hadapan kita. Tapi kan dia Roh nggak nampak, tapi dia bisa dirasakan. Ya, dia bisa membuat kita ikut. Hari yang sukacita, bahagia, kenapa? Nggak ngerti kenapa, tapi itu dialami. Amin. Ia memahami dan mengenal aku yang Roh besar, mengenal Allah. Inilah kebahagiaan. Yohanes 17 bilang inilah hidup yang kekal, mengenal dan memahami Bapa dan Yesus Kristus. Siapa dia? Coba terus. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah Ya, firman Tuhan. demikianlah firman Tuhan, bahwa ketika orang masuk dewan musyawarah Allah, ketika orang menyembah dalam roh dan kebenaran, ketika orang ya belajar firman, merenungkan firman, maka dia pasti akan dibukakan Tuhan tentang kasih setia. Dia akan diajarkan tentang Tuhan, tentang keadilan. Dia akan diajarkan Roh Kudus tentang kebenaran. Inilah ya, Tuhan Allah itu lewat Roh Kudus akan membukakan semuanya, segamblangnya, sehingga pelan-pelan tapi pasti orang-orang yang lahir baru dan selalu masuk dalam dewan musyawarah Allah tadi, masuk dalam doa dan penyembahan. Ya, diskon pagi, diskon ya. Kalau perjanjian lama bilang korban pagi dan korban petang. Ya, korban pagi dan korban petang menurut cara penyajiannya bisa dicurahkan, bisa dibakar, bisa disajikan. Ya, menurut cara penyampaiannya. Ya, tetapi jenisnya ya korban pagi dan korban petang. Ya. Nah, ketika kita hidup di dalamnya, maka setiap orang-orang yang lahir baru
pasti makin lama makin mengalami kesetiaan Tuhan. Makin setia dia bertuhan. Ya, makin setia juga kepada pasangan. Ya, orang-orang dunia, wah belum tentu. Begitu ada kesempatan bisa menyeleweng. Lalu yang kedua, orang-orang yang mengalami Tuhan, orang Dio, pasti dia adil orang. Gak mungkin gak adil. Ya, pasti gak memihak. Pasti dia adil orangnya. Karena diajari Roh Kudus ini keadilan, kesetiaan, kasih dan kebenaran. Ketika kita memang betul-betul rindu menyembah Tuhan, ya, menyembah dalam Roh, coba aja menyembah dalam Roh, ya, aliran dari dalam, ya, pasti akan dibukakan Tuhan rahasia firman. Artinya kebenaran ini akan muncul itu dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya, ya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, anak-anak Tuhan yang serius, yang sungguh-sungguh, itu sebenarnya adalah orang-orang yang jenius. Karena apa? Yang pertama, Roh Kudus itu mengajarkan. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu mengingatkan kepada dia tiap hari. Diajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Haleluya. Ya, coba Daniel 12 ayat 4 bilang, pengetahuan itu makin bertambah. Dan pertambahan pengetahuan itu tentunya dari apa? Dari Tuhan. Tentunya itu akan disalurkan kepada anak-anaknya dulu. Baru anak-anaknya ini menyalurkan kepada dunia. Ya, lihat teori-teori tentang, ya, kebahagiaan keluarga. Rata-rata, ya, yang membuka itu duluan orang bule, ya. Orang-orang bule itu duluan belajar, ya, 10 tahun lebih dulu dari kita. Sehingga mereka buat buku, ya, buku tentang kebahagiaan ini baru dikupas, baru masuk ke Asia, barulah, ya, orang-orang Asia termasuk agama lain belajar. Padahal yang duluan yang dibukakan Tuhan itu adalah anak-anaknya dulu. Ya. Nah, coba Daniel 12 ayat 4 bilang apa? Ya, Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya. Terbukti sekarang sudah akhir zaman. Banyak pengetahuan bertambah. Ya, nanti mobil gak hanya jalan di aspal, ya, tetapi dia udah bisa mungkin terbang, ya, terbang ketinggian tertentu lalu pergi, nah, turun lagi. Ya, pengetahuan akan bertambah di akhir zaman, akan dibukakan itu semuanya. Zaman Daniel ini disuruh tutup, materai kan dulu, tutup, belum waktunya dibuka. Nah sekarang, wah, ya, hanya dengan, ya, benda katakanlah 5 kali 10, ya, orang udah bisa keliling dunia, ya, itulah iPod itu, ya, Android kita itu, ya, zaman dulu, ya, itu sesuatu hal yang mustahil, nggak mungkin, tapi sekarang udah mungkin. Dan nanti itu akan ditanam di jari, apa, di telapak tangan, lalu tinggal screen, nanti telapak tangan kita akan muncul dia, ya, gambar, ya, seperti screen handphone itu, ya. Sekarang belum, tapi suatu saat itu pasti, ya, pasti akan terjadi, ya. Jadi ketika kita serius mau diajar Tuhan lewat Roh Kudus, pasti harusnya anak-anak Tuhan ini adalah orang-orang yang smart, orang-orang yang jenius, ya, karena guru kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang maha tahu, dia maha tahu, ya, dan dia mau mengajarkan segala sesuatu, bukan hanya tentang hal rohani, ya, tentang jasmani juga, ya, tentang jiwanya juga, ya, dia akan ajarkan kalau kita mau belajar. Amin. Ya, jadi kalau Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, harusnya hidup kita bergairah ini sekarang, ya. Jangan sampai malah kita enggak bergairah untuk jumpa Tuhan dalam setiap ibadah, ya. Harusnya kita, waduh, ini apalagi yang Roh Kudus mau ajarkan sama aku, ya. Teori tentang bagaimana kita hidup di era milenial misalnya, ya. Bagaimana kita bisa hidup bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah teror